Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. MUI menyatakan tidak memilih dalam pemilu atau golput hukumnya haram. Ya, dan untuk mengetahuinya telah ada Priscila Puspa bersama Wakil Sekretaris Komisi Hukum MUI, Abdul Khair Ramadan. Silakan Priscila. Wahyu, Vandana dan juga pemirsa, kurang dari 22 hari lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi dan rakyat Indonesia akan memilih presiden dan juga legislatif secara serentak. Dan euforinya sudah semakin terlihat pemirsa, dan memang akhir-akhir ini ada yang diperbincangkan di mana mengenai golput atau golongan putih yang kita ketahui bahwa memang dari Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai golput atau golongan putih ini diharamkan. Dan untuk mengetahui apa itu fatwa mengenai golput diharamkan secara lengkap, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, yakni Bapak Abdul Khair Ramadan. Assalamualaikum Bapak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini ramai diperbincangkan di mana mengenai fatwa yang dikeluarkan MUI ini mengenai golput itu diharamkan. Sebenarnya ini baru atau sudah lama atau bagaimana sih Pak untuk masyarakat lebih jelasnya? Fatwa tentang keharaman golput itu sudah 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2009 pada saat ijtima ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, menghasilkan suatu ketetapan bahwa golput itu adalah haram. Mengapa haram? Karena yang dimunculkan dalam fatwa itu adalah pentingnya memilih pemimpin, baik itu anggota DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, DPD, dan sekarang termasuk presiden dan wakil presiden. Itu sangat penting dan strategis bagi umat Islam, bangsa, dan negara. Sehingga ketika ada seseorang yang memposisikan dirinya golput, tentu ini akan merugikan. Dan fatwa ini dalam artian meningkatkan partisipasi umat Islam untuk memilih, karena akan timbul kerugian apabila suara itu sia-sia dalam pengertian golput dan tidak mencontohkan demokrasi yang baik. Melalui fatwa ini, alim ulama itu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi umat dalam pemilu dalam rangka menegakkan demokrasi dalam artian langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Pak, sebenarnya fatwa ini merujuk kepada undang-undang atau sebenarnya ada ayat-ayat atau seperti apa sih Pak? Fatwa ini tentu mengacu kepada nas, Al-Quran dan hadis. Setahu saya, yang digunakan dalam pemilu ini tentu mengacu kepada ketentuan syariat Islam, yaitu antara lain adalah surah An-Nisa, tepatnya pada dalam ayat 58. Ayat 58 ini bicara tentang amanat, sehingga amanat ini harus ditunaikan kepada para pemilih itu untuk menggunakan hak pilihnya agar pemimpin-pemimpin yang dipilih itu dapat menunaikan kewajibannya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ini juga terkait dengan ayat berikutnya, ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahwa kita umat Islam harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, penting dan strategis untuk memilih pemimpin dalam konsep pemimpin nasional yang sebagaimana saya sebutkan. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Oleh karena itu, memimpin yang akan kita pilih ini, individu pemimpin itu harus sesuai dengan tuntutan agama. Nah, bagaimana kalau misalkan umat Islam tidak melakukan pemilihan? Tentu ini akan bertentangan dengan tradisi umat Islam dalam membangun bangsa dan negara dengan pendekatan agama. Dan Pak, kita ketahui bahwa di pemilu ini kan serentak begitu, pemilihan presiden dan juga legislatif, dan juga pemilihannya ini kebanyakan juga sudah banyak kaum milenial. Adakah himbauan dan juga kepada masyarakat selain dari kaum milenial dari MUI menghimbau mereka untuk tidak golput? Ya, sesuai dengan fatwa MUI tahun 2009 ini,
kepada umat Islam itu wajib untuk memilih dan haram untuk memposisikan diri golput. Ini kembali kepada individu-individu masyarakat umat Islam. Tetapi perlu saya tekankan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya di pasal 515, ada norma hukum yang mengatur terhadap siapa saja yang dengan sengaja menjadikan orang itu golput, itu diancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Dalam bentuk apa golput itu? Adalah menjadikan seseorang tidak memilih menggunakan hak pilihnya, atau dia menggunakan hak pilihnya tetapi menjadikan suara-suaranya tidak sah dengan cara-cara tertentu dan dengan iming-iming pemberian sejumlah uang atau materi lainnya oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah perbuatan pidana. Berarti orang yang mengajak atau seperti mempengaruhi supaya golput ini juga haram begitu dipidana. Ya, Pak, ya? Dan juga haram begitu Ya, jelas haram, tapi menurut hukum nasional, hukum positif dalam Undang-Undang Pemilu dipidana paling lama 3 tahun dan denda, dan bukan atau dan denda 36 juta. Jadi hati-hati untuk melakukan tindakan-tindakan tercela itu. Sedapat mungkin umat Islam harus mampu melawan adanya indikasi money politik atau ada upaya-upaya yang mengajak umat Islam itu golput. Karena pemilu ini adalah bagian dari kontribusi kita untuk membangun kemahaselatan kesejahteraan umum bangsa dan negara. Apakah MUI sendiri dalam kegiatan agama begitu ada mengajak masyarakat untuk jangan lupa tanggal 17 itu, adakah ajakan dari MUI sendiri, Pak? Ya, semuanya sama, baik MUI pusat maupun MUI daerah termasuk ormas-ormas Islam menginginkan pemilu yang jujur, adil, suasana yang kondusif, tanpa intimidasi dan tanpa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oke, siap. Terima kasih Pak Abdul untuk waktunya dan terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, memang begitu fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI, di mana yang mempengaruhi dan juga yang mengambil sikap untuk golput itu diharamkan dan sudah ada fatwanya dan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ingat 17 April datang ke TPS dan kita sukseskan pesta demokrasi kita. Kembali ke studio. Wahyu. Terima kasih Priscila Puspa dan selamat bertugas kembali.